semua, perkenalkan nama saya Putri Handayani Kaidupa, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi dengan NIM 2019-30149. Bab 1. Akuntansi sebagai sistem informasi dan perkembangannya. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Setiap orang menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti saat terjadi pertukaran barang dengan jumlah uang dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Istilah akuntansi lainnya misalnya biaya, harga pokok barang dijual, laba atau rugi, dan lain-lain. Secara mendetail pengertiannya dibahas dalam akuntansi atau teori akuntansi. Karena akuntansi berfungsi sebagai bahasa bisnis, maka masyarakat menganggap penerapan akuntansi dalam suatu organisasi perusahaan merupakan suatu keharusan. Selama era agraris, para petani menggunakan sistem akuntansi untuk mendapatkan informasi tentang harga pokok hasil pertanian yang mereka jual, dengan membandingkan harga pokok barang yang dijual dengan penerimaan yang berasal dari penjualan para petani tersebut, dapat memperoleh laporan atau informasi tentang berapa keuntungan atau kerugian yang mereka dapatkan. Penggunaan istilah sistem dalam sistem akuntansi di atas, penekanannya lebih banyak kepada adanya prosedur atau proses akuntansi yang terintegrasi di antara sub-sub akuntansi. Saat ini, akuntansi telah mengalami evaluasi secara tradisional. Akuntansi didefinisikan sebagai seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis. Dan sistem akuntansi merupakan integrasi dari prosedur-prosedurnya. Sebagaimana seni, peran manusia dalam akuntansi sangat dominan. Akuntan atau orang bagian akuntan saat itu sering berperan sebagai seniman dalam menerapkan praktek akuntansi. Hal ini dapat terjadi mungkin karena belum dikenal atau belum diterapkannya standar akuntansi bagi suatu organisasi perusahaan. Sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi pada dasarnya merupakan sistem informasi yang membedakan akuntansi sebagai sistem informasi dengan sistem informasi perusahaan lainnya adalah sistem informasi atau disebut juga sebagai sistem informasi akuntansi hanya berkaitan dengan fungsi akuntansi dalam mengolah data tentang aktivitas organisasi perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. Jadi, sistem informasi akuntansi hanya mengolah data yang memiliki dampak ekonomi. Pentingnya informasi bagi organisasi perusahaan. Sepanjang sejarah, informasi menjadi bagian yang sangat penting bagi individu maupun bagi organisasi. Sejak awal era agraris dan industri, sistem akuntansi telah menjadi andalan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Di era informasi saat ini, informasi sangat berperan di segala aspek kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun secara organisasi. Informasi juga berfungsi sebagai perekat suatu organisasi. Selain semakin integrasi atau solidnya suatu organisasi, informasi berkualitas akan meningkat pula. Kualitas pemahaman pengolahan organisasi tersebut dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar organisasi, sehingga para pengolah organisasi akan dengan cepat dan akurat menanggapi perubahan yang ditimbul. Hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sebagaimana dijelaskan di muka, sistem informasi akuntansi berbasis komputer berkembang dari sistem akuntansi manual. Karena perkembangan teknologi informasi dan konsep sistem berdasarkan hasil penelitian dari pakar, pemanfaatan komputer lebih banyak dilakukan untuk aplikasi bisnis. Dan dalam dunia bisnis, pemanfaatan komputer tersebut pertama kali digunakan
untuk pengolahan data akuntansi menjadi informasi akuntansi, karena kebanyakan data akuntansi bersifat data kuantitatif dan alur datanya relatif lebih terstruktur. Pengendalian internal. Suatu perusahaan beroperasi dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian laba tersebut, di antaranya efisiensi, efektivitas, pengendalian, dan resiko. Konsep pengendalian bukan merupakan hal baru. Pengembangan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi tidak dapat muncul dengan sendirinya. Suatu perusahaan yang ingin memiliki sistem informasi akuntansi harus membangun sistem informasi akuntansi. Membangun sistem informasi akuntansi bukan hanya membuat program aplikasi akuntansi. Program aplikasi akuntansi atau software yang dihasilkan dalam programmer hanya merupakan salah satu bagian komponen dari sistem informasi akuntansi. Ada komponen lain yang diperlukan dan semua komponen tersebut harus dapat integrasi secara harmonis. Audit sistem informasi akuntansi. Audit sistem informasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menilai apakah sistem informasi akuntansi merupakan aset yang terlindungi, melindungi aset, memelihara integrasi data, dan mendorong agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tujuan ini penting sekali dimiliki auditor. Sistem. Anda merupakan sebuah sistem. Mobil Anda merupakan sebuah sistem. Sekolah yang Anda ikuti atau organisasi yang mempekerjakan Anda merupakan sebuah sistem. Kita bisa mendefinisikan sistem sebagai kumpulan atau grup dari bagian atau komponen apapun, baik secara spesifik maupun non-spesifik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh, badan Anda memiliki sekumpulan bagian tertentu seperti tangan kanan, kaki kiri, otak, lambung yang dihubungkan oleh aliran darah dan syaraf membentuk suatu jaringan hidup. Sistem ini memiliki tujuan utama, yaitu hidup. Tujuan sistem. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Sistem ada karena tujuan. Sistem dibangun agar tujuan tercapai, tidak menyimpang, sehingga risiko kegagalan bisa diminimalkan. Klasifikasi sistem. Setelah kita memahami definisi sistem, hal lain yang perlu kita ketahui adalah bagaimana suatu sistem diklasifikasi berdasarkan kriteria tertentu seperti yang akan ditampilkan di gambar. Model dan modeling sistem. MC Lewin menyatakan, model sebagai penyederhana dari sesuatu. Sesuatu model yang dibentuk akan mewakili sejumlah objek atau entitas. Sedangkan Wilson menyatakan, model sebagai interpretasi secara eksplisit dari pemahaman tentang situasi. Pemahaman tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matematika, simbol, atau kata-kata. Tetapi hal yang lebih penting di sini adalah penjelasan tentang suatu entitas proses, atribut, atau hubungan antar mereka yang digambarkan dalam suatu model dan proses pembuatan model tersebut sebagai modeling. Data. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran saat ini. Data tidak harus selalu dalam bentuk kumpulan huruf-huruf, dalam bentuk kata atau kalimat, tapi bisa juga dalam bentuk suara, gambar, diam, dan bergerak, baik dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Informasi. Jadi, informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Akan tetapi, tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi.
Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti, serta tidak bermanfaat bagi seseorang, bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Hubungan data dan informasi. Dalam pengembangan sistem informasi, orang banyak terjebak dalam situasi di mana mereka mengumpulkan data terlebih dahulu tanpa tahu informasi apa yang diperlukan. Demikian pula dalam sistem informasi yang pertama harus ditentukan adalah informasi apa yang diperlukan, kemudian bagaimana prosesnya, dan yang terakhir adalah data apa yang harus dimasukkan. Menentukan informasi apa yang diperlukan bukan pekerjaan mudah karena berkaitan dengan tingkat kompetensi seseorang dalam menjalankan tugasnya. Berikut ini model menunjukkan hubungan antara data dan informasi. Dari peristiwa menjadi informasi. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input untuk menghasilkan informasi. Berikut ini gambar yang menunjukkan bagaimana proses perubahan dari peristiwa fakta hingga menjadi informasi. Proses pengembalian keputusan. Proses pengembalian keputusan secara terus-menerus diteliti oleh berbagai disiplin ilmu, khususnya disiplin psikologi dan kecerdasan buatan. Ahli psikologi tertarik dalam mempelajari bagaimana manusia membuat keputusan. Bagi mereka, proses pengembalian keputusan merupakan bagian dari kegiatan otak manusia dan kognitif. Ilmu lain yang mempelajari kecerdasan buatan lebih tertarik untuk meniru perilaku manusia melalui programmer komputer. Sistem informasi. Informasi didefinisikan sebagai hasil pengolahan data yang berarti dan bermanfaat. Jadi, dari kedua definisi ini kita dapat menarik satu definisi baru dari sistem informasi sebagai kumpulan dari subsistem apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Using Powtoon.